Halo anak-anak, semangat pagi. Selamat bergabung untuk anak kelas 7 yang baru di SMP Budi Mulia. Kali ini Bu Novi akan memaparkan materi pengenalan kurikulum yang ada di SMP Budi Mulia Bogor. Kurikulum terbagi atas akademik dan non-akademik. Yang akademik adalah semua mata pelajaran. Untuk yang non-akademik adalah pendidikan selain mata pelajaran. Untuk akademik di SMP Budi Mulia Bogor terdiri atas mata pelajaran pendidikan agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjas Orkes, Bahasa Sunda, Prakarya, PLH, dan juga Informatika atau TIK. Sekarang Bu Novi akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum yang ada di SMP Budi Mulia Bogor. Untuk mata pelajaran dimulai dari pendidikan agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjas Orkes, Prakarya, Bahasa Sunda, PLH, Informatika atau TIK, dan juga bimbingan konseling. Nah, pada saat pembelajaran daring seperti sekarang ini, yang kita lalui pada masa pandemi ini, maka pendidikan agama itu hanya 2 jam pelajaran yang tercantum di jadwal pelajaran kita per minggunya. Maka yang ada di jadwal pelajaran itu 2 jam, lalu ada tugas mandirinya 1 jam, dalam artian kalian belajar mandiri. Agama itu totalnya adalah 3 jam pelajaran. Hal yang sama juga berlaku pada PPKN. PPKN juga total jam pelajarannya itu adalah 3 jam pelajaran. Maka sama dengan agama bahwa PPKN itu adalah 2 jam kita belajar daring dan 1 jam kalian belajar mandiri. Bahasa Indonesia itu 6 jam. Maka ada 4 jam dalam belajar daring dan 2 jam belajar mandiri. Demikian juga matematika dan IPA, sama-sama 5 jam. Nah, di jadwal kita itu adalah 4 jam. Kita bertemu secara daring dan 1 jam kalian belajar mandiri. IPS dan Bahasa Inggris demikian juga 4 jam pelajaran. Maka secara daring 3 jam dan mandirinya adalah 1 jam. Seni budaya, penjas orkes itu ada 3 jam. Maka daringnya 2 jam dan 1 jamnya itu belajar mandiri. Untuk prakarya, bahasa Sunda, dan juga informatika semuanya masing-masing 2 jam. Dan itu langsung kita bertemu secara daring. Untuk PLH ini include dalam kewalian setiap hari Senin. Maka kalian akan diberikan juga pelajaran PLH pada saat kewalian di hari Senin. Nah, bimbingan konseling ini masuk dalam jadwal pelajaran kita 1 jam secara daring. Hal ini dimaksudkan agar kalian juga bisa mengembangkan diri dengan dibantu oleh guru bimbingan konseling kalian, juga mengatasi hambatan-hambatan yang kalian temui. Nah, inilah adalah struktur kurikulum yang ada di SMP Budi Mulia, di mana kita belajar daring dan kalian juga ada untuk belajar mandiri. Untuk pendidikan non-akademik di SMP Budi Mulia dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, kedisiplinan. Ini biasanya dilakukan melalui upacara bendera dan juga kehadiran tepat waktu pada saat pembelajaran. Dalam situasi pandemi ini, upacara bendera diadakan untuk momen-momen tertentu secara virtual.
Dan untuk kehadiran tepat waktu dalam kegiatan pembelajaran, ini bisa dilihat nanti kehadiranmu di kelas online pada saat presensi oleh guru mata pelajaranmu. Yang kedua adalah pembinaan mental spiritual. Dilakukan melalui retret, rekoleksi, dan juga LDK. Yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ini untuk menyalurkan hobi dan kegemaran kalian. Pada tahun pembelajaran ini dilakukan beberapa ekstrakurikuler secara virtual. Lalu literasi. Literasi ini berguna untuk menumbuhkan minat baca dan juga belajar untuk menulis. Siapa tahu ada yang berbakat untuk menjadi seorang penulis. Literasi diadakan 15 menit sebelum pembelajaran. Selanjutnya adalah kunjungan wisata atau karya wisata. Dalam masa pandemi, kegiatan ini tidak dilaksanakan. Selanjutnya adalah kegiatan perkemahan. Ini biasanya dilakukan di akhir tahun pelajaran untuk menutup kegiatan kepramukaan. Untuk saat sekarang ini kita akan melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah kegiatan pengembangan diri. Gunanya untuk mengembangkan diri kalian agar lebih baik dan juga meraih prestasi yang terbaik. Kegiatan pengembangan diri ini dibimbing oleh guru bimbingan konseling. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai beban belajar di SMP Budi Mulia Bogor. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di SMP Budi Mulia Bogor kita bersekolah dalam 5 hari. Untuk masa pandemi saat ini, hari Senin kita ada 8 jam pelajaran dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Hari Selasa pun ada 8 jam pelajaran dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 12.15. Nah, untuk hari Rabu sampai dengan hari Jumat itu ada 6 jam pelajaran dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 11. Maka semuanya ada 34 jam pelajaran yang masing-masing alokasi waktunya adalah 30 menit. Untuk tahun ini hari Sabtu tetap tidak ada ekstrakurikuler, tetapi tahun ini tetap akan diadakan ekstrakurikuler secara virtual. Pada semester 1 ini pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring dan kalian akan menggunakan Telegram, Google Meet atau Zoom, lalu Google Form dan juga Google Classroom. Untuk penilaian kurikulum 2013 yang dinilai adalah nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan juga nilai sikap. Nilai pengetahuan itu bisa diperoleh dari yang pertama, tes lisan. Nanti tergantung guru kalian dalam kelas online. Lalu yang kedua, tes tertulis. Bisa melalui Google Form atau yang lainnya. Yang ketiga adalah penugasan. Nah, dalam penilaian pengetahuan, ini diambil dari yang pertama adalah nilai penilaian harian. Yang kedua adalah penilaian tengah semester dilaksanakan di semester 1 dan juga semester 2. Lalu yang ketiga adalah penilaian akhir semester dan juga penilaian akhir tahun. Baik anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu mengenai penilaian pengetahuan, dimulai dari penilaian harian. Penilaian harian terdiri atas tugas-tugas dan juga ulangan harian. Yang dimaksud tugas-tugas ini ada misalnya latihan, lalu ada penugasan mandiri dari gurumu, dan juga ulangan harian. Penilaian harian untuk bobotnya terhadap tugas dan ulangan harian diatur oleh masing-masing guru mata pelajaran.
apabila nilai harian ini kalian belum tuntas, maka bisa remedial. Nah, karena penilaian harian ini bobotnya adalah yang paling besar, maka jangan segan-segan untuk meminta remedial kepada guru mata pelajaranmu apabila nilai harianmu tidak tuntas. Dan kalian juga jangan meninggalkan remedial, karena ini sangat membantu untuk nilaimu. Selanjutnya, penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester ini diadakan setiap tengah semester 1 dan semester 2. Berarti dalam 1 tahun ada 2 kali penilaian tengah semester. Nilai yang tercantum di rapot PTS adalah nilai harian sementara dan nilai PTS murni. Kenapa nilai harian sementara? Karena tadi nilai penilaian harian bisa diremedial. Sedangkan untuk nilai PTS ini jika tidak tuntas tidak ada remedial. Jadi yang bisa diremedial adalah nilai harian. Lalu berikut adalah contoh rapot PTS. Maka ini nanti ada KBM-nya, misalnya ya KBM, lalu ada rata-rata nilai harian, lalu ada nilai tengah semester, dan ada nilai keterampilan. Nah, yang bisa diremedial itu adalah di nilai pengetahuan ini. Ini bisa diremedial. Nilai harian dan juga nilai keterampilan jika kalian belum tuntas bisa diremedial. Tetapi untuk nilai PTS ini tidak ada remedial. Berikut adalah penilaian akhir tahun. Penilaian akhir semester 1 disebut dengan PAS atau penilaian akhir semester, dan penilaian akhir semester 2 disebut dengan PAT atau penilaian akhir tahun. Dilaksanakan di setiap akhir semester. Maka untuk penilaian akhir semester ataupun penilaian akhir tahun ini tidak ada remedial. Jadi kalian harus berusaha semaksimal mungkin. Berikut adalah contoh rapot kita. Terdapat nilai sikap. Ada nilai sikap spiritual dan juga ada nilai sikap sosial. Lalu ada juga nilai pengetahuannya. Nilai pengetahuan. Dan ada nilai keterampilan. Jadi 3 nilai tadi semua ada di rapot kita, pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai sikap. Pengetahuan, terutama penilaian akhir semester, yaitu nilai rapotnya, baik semester 1 maupun semester 2 dengan bobot sebagai berikut. 70% dari nilai harian ditambah dengan 10% nilai tengah semester ditambah dengan 20% nilai akhir semester atau akhir tahun. Nah, tidak lupa juga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini bisa dilakukan melalui praktik, ya. Artinya Bapak Ibu gurumu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Lalu bisa juga merupakan produk, ya, dalam bentuk membuat produk-produk teknologi dan seni misalnya. Yang ketiga bisa dengan proyek, ya. Artinya kalian bisa mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Lalu bisa juga portofolio. Ini bisa karya-karya terbaik kalian dikumpulkan untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam 1 semester tersebut. Nah,
Yang terakhir adalah menggunakan teknik lain. Ya, ini mengukur keterampilan siswa dalam ranah berpikir. Contohnya, mata pelajaran matematika bisa menggunakan penilaian dengan teknik lain. Sekarang kita membahas sekilas mengenai penilaian sikap. Penilaian sikap ini bisa diambil melalui observasi atau jurnal. Artinya Bapak Ibu gurumu bisa mengamatimu melalui kelas Telegram. Selain itu, kalian juga bisa dilihat melalui sikap kehadiranmu tepat waktu pada saat pembelajaran. Sikapmu dalam mengumpulkan tugas, tepat waktu atau tidak, itu juga merupakan penilaian sikap yang bisa diambil oleh Bapak Ibu gurumu. Yang kedua, itu bisa dinilai melalui penilaian diri. Kalian bisa menilai diri kalian sendiri ketika Bapak Ibu gurumu memintamu untuk menilai dirimu. Lalu yang ketiga, bisa dilakukan melalui penilaian antar peserta didik. Sekarang Bu Novi akan membahas mengenai ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar ini biasanya disosialisasikan oleh guru mata pelajaranmu di awal pertemuan. Disingkat dengan KBM atau ketuntasan belajar minimal. Dalam tahun pelajaran 2021-2022 ini, KBM kelas 7 menggunakan multi KBM. Sekarang kita lihat ketuntasan belajar minimal atau KBM. Untuk pendidikan agama, KBM-nya adalah 75, PPKN 73, Bahasa Indonesia 75, Matematika 71, IPA 75, IPS 72, Bahasa Inggris 71, Seni Budaya, PJOK 75, Prakarya 78, Bahasa Sunda 75, PLH 80, dan TIK atau Informatika 75. Nah, apabila kalian belum mencapai KBM untuk nilai harian, baik nilai harian pengetahuan maupun nilai harian keterampilan, maka kalian jangan lupa untuk mengikuti remedial. Hal ini sangat berguna karena seperti tadi, bahwa nilai harian itu menentukan bobot yang tertinggi, yaitu 70% untuk perhitungan nilai rapot. Maka, siapkan diri untuk belajar dengan baik. Anak-anak, selanjutnya Bu Novi akan membahas mengenai kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas itu yang pertama adalah kehadiran di kelas mencapai minimal 90%. Jadi, pada saat tatap pembelajaran di kelas Telegram, kalian jangan lupa untuk mengisi presensi. Lalu juga hadir di dalam kelas, dan jika ada tanya jawab juga aktif di dalam kelas tersebut. Yang kedua, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Lalu yang ketiga, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Dan keempat, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik, artinya nilai sikapmu adalah minimal baik. Kelima, itu adalah tidak terdapat nilai kurang dari 60. Maka, seperti dikatakan tadi, apabila nilai harianmu kurang, berarti kalian jangan lupa untuk mengikuti remedial. Yang keenam adalah mata pelajaran tidak tuntas, maksimal 2 mata pelajaran.
Maka tidak boleh lebih dari 2 ya, maksimal 2. Kalau sudah lebih dari 2, berarti tidak naik kelas. Yang ketujuh adalah berdasarkan hasil rapat Dewan Guru. Ya, jadi untuk kenaikan pun diputuskan melalui rapat Dewan Guru. Dan jangan lupa bahwa perhitungan nilai rapot kita adalah 0,7 dikali penilaian harian atau 70% penilaian harian ditambah dengan 0,1 kali penilaian tengah semester atau 10% penilaian tengah semester ditambah 0,2 kali nilai pas atau PAT ya. Yang bobotnya tadi pas dan PAT adalah 20%. Ekstrakurikuler wajib adalah pendidikan kepramukaan. Di dalam kepramukaan ini, peserta wajib mendapatkan nilai minimal B, karena ini berpengaruh pada kenaikan kelas. Apabila ada nilai kurang atau di bawah memuaskan dalam 2 semester, atau dalam 1 tahun pelajaran, maka peserta didik harus mengikuti program remedial. Nah, Bu Novi akan membahas sekilas mengenai jadwal pelajaran nanti ya. Kelas kita adalah kelas paralel yang terdiri atas 4 kelas, 71, 72, 73, dan 74. Apabila nanti kalian masuk di kelas 71, berarti jadwal yang dilihat adalah kolom yang pertama ini. Ya. Nah, setiap hari Senin diawali dengan keewalian ataupun PLH. Maka untuk kelas 71, wali kelasnya adalah Pak Joseph atau Serjo. Ya. Nah, diawali setelah kewalian itu adalah mata pelajaran bahasa Inggris 3 jam, agama 2 jam, dan IPA 2 jam. Untuk hari Senin, seperti yang tadi Bu Novi katakan, jadwal pembelajaran kita dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Dan kita berselang ada istirahat 2 kali. Ini maksudnya adalah agar kita bisa mengalihkan pandangan kita sejenak dari gadget atau alat belajar kita. Hal yang sama juga bisa dilihat jika kalian kelas 72. Maka dilihatlah kolom yang kedua. Kelas 73 dilihatlah kolom yang ketiga. Kelas 74 juga dilihat kolom yang keempat. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan jadwal pelajaran, persiapkanlah diri dengan baik dan siapkan mata pelajaran sesuai dengan harinya. Demikianlah anak-anak pemaparan Bu Novi mengenai pengenalan kurikulum di SMP Budi Mulia Bogor. Selamat bergabung dan selamat meraih prestasi yang terbaik di SMP Budi Mulia Bogor.